Terima kasih Pak Hidayat, Pak David Hidayat atas kesempatan yang diberikan kepada kami idnfinancials.com untuk mengadakan wawancara dengan Bapak. Dan waktu yang sangat berharga buat Bapak, jadi kita sangat terima kasih. Langsung aja ke pertanyaan kami. Yang pertama adalah di tengah rosotnya pendapatan masyarakat saat ini, itu muncul merupakan salah satu perusahaan publik yang mencatatkan kinerja yang bagus. Di bulan 3 kemarin, labanya mencapai 778 miliar. Kira-kira resep apa yang dibuat oleh tim manajemen Bapak sehingga mampu menunjukkan pertumbuhan yang solid di tengah situasi lesunya ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat, Pak? Ya, yang terang pertama, karena produk kita memang berkhasiat dan kita berinovasi terus-menerus, meluncurkan produk-produk baru, dan tahun ini optimis kita naik 10%. Artinya sampai akhir tahun sekitar minimal 9% sampai 10%. Dari year on year ya Pak? Year on yang sama tahun lalu. Kalau di year 2023. Ya, kira-kira 1,1 triliun. Ya, semoga 1,1 triliun keuntungannya bersih. Ya. Oke. Tahun depannya sendiri akan targetkan berapa kira-kira Pak? Tahun 2020? Minimal 10%, ya kita berusaha untuk konvensional 10%, tapi kita optimis bisa sampai 15%. Selain tadi yang strategi yang disebutkan Bapak itu, memang tidak ada perubahan ya Pak dari sisi produk Bapak. Ketika daya beli merosot, produk tertentu menunjukkan permintaan yang naik, atau mirip dengan tahun-tahun misalnya di zaman COVID misalnya? Itu tidak bisa disamakan. Zaman COVID itu luar biasa sekali. Kita diuntungkan dengan produk kita yang banyak dipakai oleh penderita COVID. Sehingga omset kita, keuntungan kita luar biasa sekali waktu itu. Tapi dampaknya sekarang kan kita ini udah menuju lagi normal, akan lebih normal lagi. Dan year to date dibandingkan tahun ini jauh lebih baik. Dan saya berharap tahun depan jauh lebih baik lagi karena kita berinovasi dengan produk-produk yang masuk ke Gen Z dan milenial. Yang muda ya, pasar yang lebih muda. Iya. Tapi hampir mirip ya Pak. Apakah punya riset khusus terhadap mereka sehingga ini? Ya, kita masuk ke e-commerce, kita masuk ke kalangan anak muda untuk mereka. Iya. Yang membuat mereka paling sadar untuk kesehatan dibanding masa lalu ya. Iya, dibanding generasi sebelumnya, mereka sekarang jauh lebih sadar bahwa herbal itu jauh lebih aman. Dan kita buktikan herbal kita itu berkhasiat luar biasa, sama dengan obat dari barat, tapi kita ini herbal. Iya, dan itu mungkin sudah diuji dokter juga atau ya. Pak, kalau di Indonesia kita sudah sangat familiar dengan masuk angin, ya kan? Keroan, dan jamu Bapak ini sangat dikenal lah, jamu tolak angin itu. Bahkan menghasilkan pangsa pasar kalau nggak salah hampir 70% lebih. Ya, 72%. Ya. Nah, ketika kemudian mencoba pasar ekspor, kan mereka nggak ada kenal masuk angin. Nah, itu gimana Pak? Apakah memang mirip atau ternyata tidak mirip tapi kita punya approach gitu? Ya, masuk angin sendiri di kedokteran itu atau di dunia barat tidak tahu artinya apa masuk angin gitu. Ada yang bilang winter wind, ada yang bilang tapi kenyataannya pada waktu kita cobain mereka merasa
perbaikan. Jadi semua bangsa asing pun yang mencoba dan menyukai dan sembuh. Itu yang utama. Mungkin mereka tidak menamakan masuk angin tapi merasa nggak enak di badan. Ya. Atau orang capek aja rasanya kan nggak enak di badan. Iya. Pada waktu minum itu berubah. Itu yang mereka improve. Ya, artinya nggak peduli maksudnya masuk angin atau tidak masuk angin, tapi produk Bapak ini salah satu yang memperbaiki, menyembuhkan masuk angin itu. Tahun depan jadi ya tetap akan lebih baik ya. Atau Bapak punya? Saya optimis tahun depan Indonesia lebih baik, daya beli juga lebih baik, dan Sido muncul lebih baik. Kita sudah teruji hampir 70 tahun lebih. Sudah menguasai pasar lah ya. Nyaris tanpa kompetitor ya Pak ya? Tanpa kompetitor. Iya. Bahkan kita udah masuk ke pasar Afrika, Arab, ECOWAS, Filipina, Arab, Australia, Amerika, dan pertumbuhannya juga bagus ya. Saya baca itu hampir 8% pertama tahun ini. Tahun depan kita targetkan 90% sampai 15% untuk ekspor. Ada perubahan misalnya penambahan negara yang dituju atau? Banyak sekali negara yang akan kita tuju. Di Afrika itu kita baru masuk Nigeria. Sementara Afrika sendiri itu penduduknya paling padat nomor 2 di dunia. Bukan paling padat ya, padat nomor 1 di dunia. Karena benuanya itu kecil dan Nigeria sendiri penduduknya 250 juta, belum Kenya, Sudan, segala macam, sangat padat. Dan ternyata memang di Nigeria produk Bapak bisa diterima. Bisa diterima dan meningkat terus tiap tahun. Iya. Jadi mungkin fokusnya ke Afrika dulu. Kalau Asia? Asia juga Malaysia paling banyak. Malaysia tolak angin, Koko Bima itu nomor 1 malah kalau untuk Nigeria segala kalah. Oke. Karena mungkin negara serumpun ya, lebih mengerti banyak soal masuk angin. Bahkan di Filipina itu nama tolak angin itu sama dengan nama tolak angin. Mirip bahasanya ya. Mirip bahasanya. Jadi mereka sudah sangat paham. Ya. Nah, ini seperti dibilang Pak David tadi bahwa Sido muncul ini relatif tidak ada lawannya karena beberapa nama-nama besar yang dulu saya sejak kecil lihat misalnya sudah tidak tampil lagi, ada tapi mungkin kecil sekali. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Sido muncul itu begitu superior? Apakah dari sisi teknologinya yang di pabrik lain tidak punya, ataukah di sisi dari racikannya sehingga tidak bisa mereka tiru, atau resep apa sehingga Sido muncul begitu superior Pak? Ya, pertama memang begini. Tolak angin itu dibuat oleh nenek saya. Pada waktu buat itu tidak ada namanya penelitian segala macam. Tapi pada saat kita punya lab yang canggih segala macam, kita teliti itu. Tolak angin itu isinya itu apa sesuai dengan khasiatnya untuk masing-masing. Ternyata semua sesuai. Jadi saya juga kagum dengan nenek saya. Dia bisa buat yang berdasarkan hanya empiris saja, pengalaman hidup saja, dan itu cocok sesuai dengan hasil lab. Di bidang produksinya sendiri Pak, tolak angin sekarang sudah industri 4.0. Sudah
tidak tersentuh tangan manusia. Hanya lewat komputer kita menjalankan pabrik itu dengan otomatis, full otomatis, dan full sampai masuk ke gudang. Dan mungkin sangat higienis ya, karena nggak melibatkan. Sangat higienis. Ya. Itu mungkin yang tidak bisa ditiru oleh pabrikan. Itu yang membuat kita ini maju beberapa langkah ke depan, karena kita selalu inovatif dan kita selalu berbuat yang terbaik. Jamu itu sangat berbeda dengan farmasi. Orang farmasi itu tinggal punya apoteker, mesinnya juga semua ada. Jamu itu beda. Jamu itu tidak ada pendidikannya, dan semua mesin itu custom terhadap produk tertentu. Iya, jadi nggak ada satu mesin pun yang kita bisa beli, kecuali kalau dalam bentuk kapsul. Kita beli mesin kapsul bisa. Tapi dalam proses itu tidak ada satupun yang menjual. Jadi unit dikembangkan juga sendiri. Ya. Jadi kita panggil teknologi dari Jerman, kita cerita ini prosesnya bagaimana, dan dia membuat mesin itu berdasarkan dengan custom. Itu yang memang menjadi keunggulan kompetitif lah, yang memang sulit. Nah, kalau saya lihat, saya sebagai orang awam di perjamuan, Pak, banyak pabrikan-pabrikan yang membuat dalam bentuk bubuk, Pak, kertas yang sebetulnya membuatnya juga nggak praktis di zaman sekarang ya, harus dikasih air, harus dikasih telur atau apa, sehingga sementara kalau saya lihat tolak angin misalnya cair dengan mudah dituangkan, itu bagian dari strategi Bapak, mudah dikonsumsi. Ya, pertama harus enak, pertama manjur, enak, mudah, itu kan selalu menjadi patokan untuk setiap orang bisa menikmati dengan gampang. Jadi untuk yang jamu dibungkus kertas terus kotak itu Sido Muncul nggak bikin ya, Pak? Kita masih buat ya, kita nggak bisa menghilangkan itu, tapi sudah dalam bentuk yang lebih higienis, yang lebih kita melayani, masih tetap membuat seperti itu. Takut mereka itu kecewa dengan, ada jamu namanya sambetan. Sambetan itu kan sebetulnya artinya kesambet. Kesambet. Nah, itu kadang-kadang ada orang yang masih kalau habis dari kuburan mereka minum jamu itu. Saya juga nggak tahu tuh anunya apa. Tapi itu bermanfaat juga. Tapi bentuknya fisiknya ya kotak begitu. Enggak. Bentuknya saset gitu, tapi saset ya. Tapi dalam bentuk aluminium foil juga, dalam bentuk ya ada yang kertas lagi. Ya ada yang kertas lagi. Ya ada, semua packing, semua otomatis, semua dalam bentuk. Jadi sangat beda dengan pabrikan lain sebenarnya ya. Kita sudah nggak tangan sudah tidak ikut-ikut itu. Semua mesin. Dan ternyata memang misalnya kalau lihat market size yang menguasai pangsa pasar hampir 78%, itu juga menunjukkan secara langsung bahwa yang mudah digunakan, yang mudah diminum itu lebih dan lezat, dan mungkin kaset tadi ya, sehingga nggak perlu. Ya nomor satu kaset lah. Kalau cuma enak dan tidak berkhasiat, nggak bisa membuat kita menguasai pasar lah. Berkaitan dengan ini kan sebagai pabrik yang menggunakan bahan herbal itu kan tentu ada limbahnya, Pak. Bagaimana Sido Muncul menangani limbah terutama herbal ini, karena pasti jumlahnya sangat besar ya, Pak, jumlahnya limbahnya ini. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Sido Muncul? Kita ini 20 tahun yang lalu kita punya prinsip tidak membuang limbah keluar. Itu prinsip green. Nah, untuk membuat itu kita membuat satu PT yang membantu Sido Muncul untuk mengolah limbah itu. Namanya PT Sido Muncul Pupuk Nusantara.
PT ini kita buat, kita riset, semua limbah itu bisa menjadi pupuk. Dari limbah padat, limbah cair, semua menjadi pupuk yang sangat berkhasiat. Jadi dengan istilahnya apa ya, membiarkan bakteri yang ada di dalam, sehingga bakteri baik yang ada di dalam sehingga menjadi pupuk yang bagus sekali. Hanya untuk pupuk aja, Pak? Untuk pupuk tanaman, untuk nutrisi ternak, semua bisa. Bahkan tambak ikan bisa. Itu munculnya ide bahwa ini untuk pupuk, ini untuk makanan ternak, itu by hasil riset atau misalnya tadi bahwa ini sebetulnya Bapak punya pikiran atau bahwa ini bisa sebetulnya dimanfaatkan, atau purely ini riset saja? Pure pertama menolong muncul untuk tidak membuang limbah. Ya. Yang kedua, kita panggil tim dan itu menghasilkan bahwa awal mulanya ya kita puso di padi itu kita ngalamin hal seperti itu. Tapi dari bertahun-tahun kita menyelidikin dan hasilnya sekarang kita sudah menikmati. Luar biasa sekali. Saya kasih contoh seperti sapi perah. Sapi perah itu bakterinya 1,7 juta bakteri yang ada di dalam sapi perah. Di ususnya ya? Yang dikeluarkan. Oh, yang dikeluarkan fesesnya. Ya. Tapi susunya. Ya, dengan nutrisi yang diberikan oleh setiap hari, ya, itu di bawah 30.000. Artinya jumlah bakteri di susu itu menurun sangat drastis, dan itu membantu pemerintah untuk meningkatkan produksi dengan baik. Jadi banyak kasus, umpamanya satu pertanian gitu, ada satu sapi yang mengalami kena bakteri seperti itu hasilnya satu hari itu nggak bisa dipakai semua karena banyaknya bakteri ya, banyak rimus lah istilahnya. Begitu minum itu bakterinya turun drastis sehingga lebih bagus. Kalau mamanya puyuh, kita bilang puyuh. Telur puyuh itu kolesterolnya itu 3.000. Itu kan setiap orang takut makan telur puyuh. Ya. Tapi dengan kita kasih nutrisi kita, yang kalau dihitung sangat murah gitu, itu mereka di bawah 300 kolesterolnya. Dari 3.000. Ini jadi selain memperbaiki kesehatan ternak, produknya juga bagus. Dan telur puyuh itu akan jauh lebih panjang, kira-kira 30-40% bertelurnya. Telur ayam akan lebih besar telurnya dan lebih panjang bertelurnya. Lebih sering maksudnya? Memanjang anunya. Umpamanya 18 bulan dia bisa 22 bulan, 25 bulan. Bertelur terus tanpa berhenti. Semula maksimum 18 bulan sudah tidak bertelur. Oh enggak, ya, atau bertelur tapi ada, kalau ayam ada masa molting. Kalau pakai dengan nutrisi kita, molting itu enggak ada. Dia bertelur terus. Biasanya kalau peternak telur kena molting 1 bulan nggak bertelur, putusannya dia begitu molting dipotong. Nah, itu baru 5 bulan, harusnya dia bisa sampai 10 bulan, tapi karena molting dipotong. Nah, tapi dengan nutrisi kita dia bisa
nggak molting dan dia sampai nggak 10 bulan, bisa 13 bulan, 14 bulan. Jadi buat peternak petelur Harusnya sangat menguntungkan. ya. Tapi banyak juga yang nggak mau beli karena 1 kilo biasanya 20 butir, ini 17 butir. Oh. Tukang martabak Kebanyakan. jual bakmi nggak mau. Nah, 1 butirnya gede. Oh. Biasanya 1 kilo dapat 20 butir, ini 1 kilo 17 butir, 16 butir. Nah, ini yang Ya, ini kan masalah anu aja ya, kebiasaan kasuistis lah ya, Pak. ya, ada satu peternak yang pandai yang sebagian tidak dikasih nutrisi kita sehingga sesuai dengan market. Oh, ya. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Ya. Kembali ke sapi, Pak, tadi dibilang dari sisi susunya, Pak. Kalau dari sisi penambahan berat badannya sendiri bagaimana? Sapi itu ada di daerah Malang ya. Itu ada satu daerah yang satu kampung itu hidupnya tidurnya sama sapi. Jadi kalau itu ada dia potong sapi, jual. Kalau udah itu dia beli anak sapi dikemukan. Nah, bupatinya minta, kalau nggak salah minta tolong dengan salah satu organisasi dari Indonesia yang untuk caranya gimana sih? Ini satu kampung kok baunya amoniak semua gitu. Ya, salah satu adalah nutrisi ternak kita itu mengurangi amoniak sampai tidak bau. Dari fesesnya sapi ya, Pak? Ya. Sampai baunya amoniaknya hilang. Salah satunya kalau nggak ada bau, nggak ada lalat. Dan memang jadi lebih bersih kandang ya, Pak? Iya. Artinya dari sisi polusi bau dan membuat begini. Mereka itu panen sapinya 30%, 40% lebih berat daripada dengan tanpa nutrisi kita. Ya, penambahan berat daily-nya ya, Pak? Ya, penambahan berat badannya pada waktu nanti Idul Korban. Oh, 30%, Pak? Ya. Ya. Luar biasa ya, Pak ya? Maksudnya? Ya, ada risetnya yang bulan terakhir itu 30 kilo, 50 kilo, 80 kilo. Penambahannya? Di bulan-bulan terakhir, 3 bulan sebelum Idul Korban. Jadi untuk misalnya sapi yang sama, satu dikasih makanan suplemen ini dan tidak itu. Saya pernah nyoba itu. 4 ekor sapi, 2 dikasih, 2 tidak. Yang satunya itu di bawah 600 kilo, yang satu di atas 1 ton. Yang dua pakai itu di atas 1 ton, yang 2 di bawah 600 kilo. Oke, jadi secara umum sebetulnya makanan ini sangat membantu. Bukan makanan ini. Jamu. Nutrisi ya. Dia dicampurkan di minuman. Oke, cair ya, Pak ya? Cair. Ini dalam rangka pengelolaan limbah ini kan tentu menjadikan nutrisi tadi dan pupuk itu membutuhkan pabrik atau apa yang kapasitasnya mungkin tertentu. Kira-kira bagaimana Pak kapasitas untuk pembuatan pupuk ini? Dari awal kita buat ya, kita buatnya secara manual kecil-kecilan gitu ya. Sekarang kita ini mampu membuat pupuk ini atau nutrisi ini sampai 28-30 juta liter per tahun. Tapi kalau ada proyek, ada kesempatan, kasih waktu saya 1 tahun, saya harus beli molding lagi untuk botol, saya beli plan untuk bangunan, saya beli mesin untuk filling, itu saya bisa 1 miliar liter. Saya kira 1 miliar liter saya bisa mencukupi seluruh Indonesia. Ya, seluruh kebutuhan untuk pemupukan. Untuk peternakan, pertanian. Oke, untuk 2 produk itu lah ya. Ya. Untuk pupuk maupun
pupuk maupun nutrisi ternak. Itu gede banget ya Pak ya. Ya. Dan salah satu contoh padi. Kita padi itu dengan pakai 8 liter 1 hektar 8 liter pupuk kita itu menghasilkan hampir 10 ton. Normalnya kering, normanya 6-7 ton. Oh, oke. Hampir 40%. Dengan harga yang lebih murah kita. Seperempatnya harganya. Dari ongkosnya yang dikeluarkan oleh petani ini lebih murah seperempatnya. Dari harga beli maupun cara menyebarinnya. Ya, atau bagaimana? Menyebarinya 8 hari atau 10 hari sekali kita kasih pupuk sampai panen itu 8 botol kira-kira. Jadi itu nggak memerlukan alat khusus ya untuk memupuk padi dengan cairan, kan? Cukup dituang di. Oh enggak harus satu disemprot. Harus disemprot. Oh disemprot. Harus disemprot supaya merata begitu. Ya. Tapi nggak ada effort yang luar biasa lah, karena ini mirip-mirip. Ya mirip-mirip mereka juga melakukan. Ya mereka mungkin kalau pakai yang lain ditabur. Ya. Kalau maksudnya kalau pupuk granul ditabur, tapi kalau pupuk ini semprot. Ya. Campur air. Jadi 1 liter itu dicampur 250 liter air, itu rumusnya di situ. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau terlalu kental tidak bermanfaat, terlalu encer tidak bermanfaat. Ya. Dari sisi teknis sendiri Pak, pupuk itu tidak memerlukan storage khusus ya, cukup ditaruh di ruang biasa. Ya. Asal dibuka, tidak kena air, tidak kena apa, dia tidak kena sinar matahari langsung. Ya, tapi kan biasanya kalau petani buka 1 botol langsung habis. Ya. Artinya memang praktis lah, tidak membutuhkan effort yang berlebihan. Seperti pupuk biasa sebetulnya. Seperti pupuk biasa. Tapi kita organik dan kita memakai bakteri. Memakai bakteri baik lah. Bakteri baik. Iya. Kalau di manusia kan kita sering dengan produk tertentu. Lactobacillus. Ya. Jadi memang untuk memperbaiki pencernaan. Ya. Mungkin itu juga yang ternyata di ternak ataupun hewan nggak pernah dipikirkan bahwa perbaikan di bakteri di usus juga ternyata dagingnya tambah berat, telurnya tambah besar. Ya, dan baunya hilang. Ya. Bau hilang itu kadang-kadang sepele. Ya. Kadang-kadang sangat sepele, tapi itu mengganggu. Dan itu banyak mengalami hambatan dari lingkungan sekitar. Ya. Tapi kalau tidak berbau, ya nggak ada yang merasa terganggu. Iya. Jadi kalau nggak salah nih Pak ya, peternakan sapi itu dilokasikan di tempat-tempat yang dingin, pakai AC alam sehingga baunya tidak kemana-mana. Ya, itu. Artinya dengan suplemen ini sebetulnya tidak ada keharusan harus di tempat yang dingin. Ya, tidak harus, bisa. Ya, harus gitu, karena baunya berkurang Pak ya. Ya. Ya, saya kira wawancara kita sudah cukup Pak. Ya. Terima kasih sekali. Sama-sama.